Salam Guru Penggerak. Saya Yeni Trisnawati, CGP Angkatan 7, Unit Kerja SDN 4 Tamyang Layang, Kabupaten Barito Timur, akan memaparkan modul 1.1.A.8, koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru mengajar dengan metode ceramah. Siswa hanya fokus duduk dan diam. Motivasi atau semangat belajar siswa menjadi rendah. Yang kedua, guru mengutamakan aspek kognitif atau intelektual anak. Pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Di sini saya menyadari bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, namun perlu menanamkan budi pekerti. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar dilakukan hanya di ruang kelas. Guru harus menyadari kegiatan belajar mengajar tidak hanya di ruang kelas, tapi bisa dieksplor di ruang kelas untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Yang keempat, guru cenderung kurang memahami karakteristik anak, sehingga guru kurang optimal dalam memperhatikan keunikan anak. Yang kelima, guru cenderung aktif, sedangkan siswa fasik. Semangat belajar siswa akan menjadi rendah. Yang keenam, guru menerapkan suasana kelas yang tenang dan mengharapkan anak-anak lebih memahami materi. Yang ketujuh, guru memberikan tugas kepada anak dan harus mengumpulkan tepat waktu, tanpa merefleksikan pembelajaran yang memerdekakan anak. Yang kedelapan, pembelajaran proyek atau keterampilan, kadang-kadang saya jadikan tugas mandiri di rumah. Sebelum mempelajari modul 1.1, yang pertama, saya sebagai guru mengajar dengan metode ceramah, siswa hanya fokus duduk dan diam. Yang kedua, guru mengutamakan aspek kognitif atau intelektual. Pembelajaran berfokus pada keterampilan materi dan KKM, pada ketercapaian materi dan KKM. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar dilakukan hanya di ruang kelas. Yang keempat, guru cenderung kurang memahami karakteristik anak dan memberikan tugas yang monoton. Yang kelima, guru cenderung aktif sedangkan siswa pasif. Semangat belajar siswa menjadi rendah. Yang keenam, guru menerapkan suasana kelas yang tenang dan mengharapkan anak-anak lebih memahami materi. Dan yang ketujuh, guru memberikan tugas kepada anak dan harus mengumpulkan tepat waktu tanpa merefleksikan pembelajaran yang memerdekakan anak. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Nah, di sini saya akan menegaskan bahwa yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah yang merubah pemikiran saya. Yang pertama, apapun yang ada di sekitar kita bisa guru gunakan atau kita gunakan sebagai sumber belajar. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran akan lebih aktif jika berpusat kepada siswa. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak.
Guru harus mampu menyadari akan kemampuan dan keunikan anak. Anak mempunyai kemampuan dan keunikan tersendiri dalam belajar, baik kemampuan minat dan bakatnya. Kemudian, yang keempat, saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Seharusnya merekalah sebagai subjek pembelajaran, sebab mereka sebagai pemegang kendali pembelajaran. Guru wajib membina anak dengan segala ketulusan hati. Kemudian yang terakhir, guru menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, yang merubah perilaku saya. Saya akan merasa lebih cermat untuk melihat bakat dan minat siswa saya setelah mempelajari modul 1.1. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Kemudian, membuat suasana belajar yang aktif, menyenangkan, sehingga siswa semangat dalam belajar. Motivasi belajar siswa akan lebih meningkat. Kemudian, menciptakan pembelajaran yang menarik agar siswa lebih bersemangat, lebih termotivasi dalam belajar. Kemudian tempat duduk yang berganti-ganti akan saya laksanakan 1 bulan sekali. Nah, di sini akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, diselingi dengan bergantian tempat duduk untuk menghindari kebosanan dan kejenuhan dalam kegiatan belajar di kelas. Selanjutnya, apa yang segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, guru harus mampu merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru hanya sebagai fasilitator. Pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Peserta didik diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengeksplor kemampuan bakat minatnya. Dan guru akan menggali agar anak-anak tersebut dapat mempunyai rasa ingin tahu yang lebih tinggi terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, guru meningkatkan mutu pembelajaran melalui inovasi pembelajaran. Seperti guru harus menggunakan alat peraga yang menarik, model pembelajaran yang inovatif menyenangkan, dan metode atau strategi mengajar yang lebih efektif. Yang ketiga, guru segera untuk menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegritaskan setiap pembelajaran untuk mengimplementasikan 6 profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pendidikan karakter yang menggunakan Among Method atau pendidikan yang menuntun. Yang kelima, beberapa hal yang bisa diteladani oleh guru, yaitu ing ngarso sing telodo, ing madya mangkorso, dan tuturi handayani, yang artinya di depan guru memberikan teladan, di tengah memberikan semangat, dan ketika berada di belakang akan memberikan dukungan atau motivasi. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Yang ketujuh, guru mendidik anak supaya memiliki budi pekerti yang luhur atau berakhlak mulia. Yang kedelapan, mengedepankan kebebasan berpikir serta berinovasi bagi guru dan murid yang akan sangat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif untuk mengeksplorasi potensi siswa. Yang kesembilan, guru harus menerapkan pembelajaran yang menebalkan laku murid
dengan kearifan lokal dan budaya setempat. 10. Pendidikan yang menghamba kepada murid. 11. Mengintegritaskan permainan dalam pembelajaran atau belajar sambil bermain agar suasana pembelajaran menyenangkan. Nah, saatnya selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan dari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus segera kita terapkan di kelas atau di sekolah. Di antaranya yang pertama, pendidikan sejatinya menghamba pada anak. Yang kedua, guru sejatinya menuntun tumbuh kodrat pada anak agar dapat memperbaiki tingkah laku anak. Yang ketiga, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Pendidikan merupakan suatu kegiatan atau proses yang memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yang artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baik sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat yang tidak baik atau sifat jelek. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu menanamkan pentingnya budi pekerti yang baik. Baik, sampai di sini dulu pemaparan dari modul 1.1.A.8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih.